Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terang, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Joko Kandang. Sahabat semuanya, rekan ternak semuanya, hari ini masih di nuansa Lebaran Idul Fitri. Dan hari ini kita berada di lokasi SD Kepundung. Kalau dulu namanya SD Patian. Lokasi ini terletak di Pegunungan Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta, tepatnya di daerah Kepundung, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Perjalanan sangat menyenangkan karena melewati suasana desa penuh dengan pertumbuhan, dan semoga menjadi obat rindu buat teman-teman, khususnya di perantauan yang dulu pernah berkecimpung, melewati atau punya kenangan di daerah sini. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari SD Kepundung atau SD Patian, melewati Pedukuhan Pundung, kemudian melewati Pedukuhan Sidi, kembali melewati ke Pedukuhan Karanganyar, dan nanti melewati jalan ruas Tanjakan Dindawetan. Kemudian kita menuju ke Pedukuhan Prengapus. Setelah itu kita menuju finish di Padukuhan Tompak. Semoga nanti bisa menghibur buat teman-teman sekalian. Kita mulai dari sini, kelihatan kanan dan kiri tanaman hijauan. Ini adalah lokasinya berada di wilayah Padukuhan Kepundung, dan di atas jalan ini merupakan tempat makam para warga yang meninggal, dimakamkan di lokasi ini, di makam Padukuhan Kepundung. Dan di jalan ini sudah dicor blok. Alhamdulillah, kalau dulu masih kericaan, tapi di hari ini, di tahun ini udah alhamdulillah untuk jalan-jalannya udah lumayan bagus dengan dicor, dan sebagian udah ada yang di aspal. Di kanan kiri jalan terlihat tanaman pohon jati, pohon perindang yang merupakan salah satu hasil dari pertanian. Ini adalah jembatan perbatasan antara Pundung dan Sidi. Kita memasuki daerah Padukuhan Sidi, di mana antara Padukuhan Pundung dan Sidi ini berada di lokasi geografi yang pegunungan juga. Kebanyakan tanaman jati, tanaman keras. Mayoritas warganya bertani dan beternak. Dan untuk daerah sini juga ada ternak sapi dan juga untuk ternak domba. Untuk ternak kambing peras kalgesing ada, tapi belum banyak di daerah sini. Dan di sini udah untuk jalan-jalannya, di jalan ini kita lihat sudah diaspal. Dengan kiri jalan sudah ditambah dengan cor, sehingga untuk jalan ini sudah mengalami pelebaran. Meskipun ketika kita bersepeda atau naik mobil harus hati-hati karena untuk tikungan-tikungan yang tajam, karena jalannya ya tidak terlalu lebar, perlu hati-hati, dikurangi kecepatan. Kalau bisa sebelum ada tikungan kita harus memberi kode dengan telakson agar kita berpapasan, kita tidak kaget. Buat teman-teman semuanya, sahabat pemirsa yang saya cintai, jangan lupa selalu beraktivitas dengan terlebih dahulu kita niat untuk beribadah, karena dengan niat beribadah insya Allah akan mendapatkan pahala. Kita di sini udah
memasuki hampir di bawah gunung Sompiang. Di Sompiang ini, kalau orang menyebutnya Sompiang itu daerah yang sangat wingit, dimana di situ ada pegunungan, kebanyakan tumbuh pohon duet atau kita sebut dengan pohon anggur Jawa. Mayoritas penduduknya di sini, di Walasidi ini mayoritas petani, dan juga ada sebagian merupakan pekerja di daerah kota-kota, khususnya untuk para kaula mudanya. Kanan kiri sangat terlihat pohon jati, dan untuk pohon jati di sini masih banyak. Kalau teman-teman semuanya yang mau mencari pohon jati, di sekeliling ini banyak tumbuhan. Masih di daerah Padukuhan Sidi dengan nuansa pedesaan, nuansa kampung halaman. Dan ini di sini adalah samping kanan adalah Sompiang ya. Sompiang itu terkenal dengan wingitnya Sompiang. Ini di atasnya banyak tumbuh tanaman duet anggur Jawa. Kalau dulu waktu SD itu sering cari duet di sini. Nah, ini Sompiang, ini ada batunya kelihatan itu merah-merah itu. Ini dulu sangat angker, dan buat teman-teman yang mau berkelana atau masuk di area ini harap hati-hati. Kulon dulu karena daerahnya sangat wingit. Tapi untuk warga masyarakatnya sudah terbiasa sehingga aman-aman saja, karena sudah terbiasa untuk serawung dan keluar masuk di arena ini. Di samping ini kelihatan tanaman pisang yang untuk buntel klemet atau buntel tempe. Dan ini hampir memasuki daerah Dawatan. Daerah Dawatan ini merupakan di wilayah Padukuhan Karanganyar, di mana di daerah Karanganyar ini mayoritas penduduknya juga petani dan peternak, dan juga sudah mulai ada yang pegawai komplit di sini. Ini adalah Dawatan ya, perempatan Dawatan. Kalau lihat di sini jangan lupa untuk tengok ke atas, ke kanan, ke kiri, karena dari atas mungkin ada mobil yang melaju cepat sehingga menghindari untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan. Harus hati-hati. Dan kita udah memulai di tanjakan Dawatan. Di tanjakan Jalan Wan Dawatan ini jalannya sangat panjang dengan ketinggian yang lumayan. Jadi buat teman-teman semuanya yang lewat di sini harap pakai gigi 1 atau 2, jangan pakai gigi yang 4 karena kemungkinan untuk tidak kuat akan berbahaya. Lebih baik ketika pakai sepeda motor atau mobil harus oper di bawah dulu. Kalau di tengah mungkin yang belum lihai berbahaya. Ini tanjakan cukup panjang, dan di sebelah kanannya terlihat pohon hijau. Itu adalah pohon sonokeling, di mana pohon sonokeling ini untuk saat ini harganya cukup mahal, dikenal dengan pohon emas karena hampir puluhan juta, apalagi yang sudah usianya lama dengan galehnya bagus. Satu pohon bisa menghasilkan puluhan juta.
Dan ini tumbuh liar, tidak ditanam karena akarnya sangat kuat, sehingga pohon sono keling ini memang notabene adalah tumbuhan liar yang tumbuh secara otomatis, tidak ditanam ya, tidak ditanam. Hanya untuk masyarakatnya, untuk masyarakat tani yang punya pohon ini sering dibudidayakan dan dipelihara secara baik, sehingga akan tumbuh dengan normal, mendatangkan keberuntungan. Ini kita masuki daerah Prengapus ya, ini daerah Prengapus, sebelah kirinya adalah Pedukuhan Prengapus. Pedukuhan Prengapus ini telah di Kelurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Dan di sebelah kanan ini adalah tanah khas desa Giripurwo yang saat ini dimanfaatkan untuk warga tani untuk bercocok tanam. Kalau dulu terkenal dengan jambu metenya, kalau di sebelah sini jambu mete sama pohon duet. Kalau dulu pas saya sekolah masih SMP, sering kalau pulang jalan kaki lewat sini, kemudian kita sama rame-rame sama teman-teman cari duet dan jambu mete. Wah, luar biasa pokoknya di sini. Nah, ini udah memasuki jalan di daerah pegunungan sebelah Pedukuhan Siti yang agak atas. Ini bisa melihat sebelah kanan ini bisa masuk ke Pedukuhan Siti, meskipun jalan cukup curam juga. Ini di kanan kiri juga masih terlihat pohon sono keling, pohon liar, dan di belakangnya adalah salah satu tempat yang mungkin teman-teman yang mau lewat di sini bisa melihat pemandangan di bawahnya. Karena di sebelah kanan adalah ada gunung yang mana Tutup Kendang. Namanya Tutup Kendang adalah bukit bebatuan keras dengan pohon sono keling dan pohon duet. Jadi di sini dulu juga saya sering cari duet, pohon duet, cari duet di sini. Kita memasuki di daerah pendataran, dan ini sudah mau memasuki Padukuhan Kepundung sebelah atas. Di samping kiri adalah namanya Watu Kendit, yang mana Watu Kendit ini juga dulu terkenal dengan mistisnya, dengan angkernya. Kita sudah masuki sebelah kanannya adalah masih di Padukuhan Pundung, dan ini kita masuki perbatasan Padukuhan Kepundung dengan Padukuhan Tompak. Nah, ini udah memasuki Padukuhan Tompak, dan di depan kita hati-hati ya, karena di sebelah kanan kiri ada longsoran di samping ini. Longsoran, jadi teman-teman jangan ngebut, harus hati-hati. Dan dulu di sini di masa penjajahan itu dipasang alat senjata dari masyarakat untuk di masa penjajah dulu. Dan ini kita memasuki tanjakan Barasan, di mana tanjakan Barasan ini sangat tinggi sekali, perlu hati-hati juga karena banyak mobil yang belum terbiasa terposok di sini. Jadi harus hati-hati dengan nomor gigi yang rendah, gigi 1 atau gigi. Dan harus remnya kalau turun harus benar-benar motor yang stabil juga. Nah, ini kita belok ke kanan. Kalau lurus itu menuju ke daerah Jatimulyo, daerah objek wisata alam di daerah Jatimulyo. Ini kita mau ke kanan dulu. Ini kalau lurus ke daerah Jatimulyo ya, kalau lurus aspal itu. Dan ini belok ke kanan, kita memasuki perkampungan Padukuhan Tompak, dimana kalau lurus ke sini kita akan memasuki yang namanya Batu Tompak. Batu Tompak ini terletak di rumahnya Bapak Ali Musin di bawahnya. Jadi yang teman-teman yang mau lewat sini dan mau mengunjungi Batu Tompak bisa melewati jalan ini untuk mengunjungi Batu Tompak. Batu Tompak ini adalah merupakan prasasti atau di mana nama Tompak itu didirikan atau disebut dengan nama Tompak karena ada batu yang bertumpaan atau batu tumpang. Ini sudah memasuki wilayah penduduk, kan sebelah kanan adalah
rumah-rumah penduduk yang udah dibangun, alhamdulillah udah bagus. Jalannya untuk di sini lumayan bagus, tapi untuk sebelum tadi udah dicor tapi baru kiri dan kanan. Nah, ini ada kita udah masuki perumahan warga di sini, dan kita udah sampai di lokasi rumahnya Bapak Halim Hussein, di mana rumah Bapak Halim Hussein ini di bawahnya adalah terletak prasasti atau batu tompak. Dan cukup sekian dulu teman-teman vlog hari ini, perjalanan dari SD Kebundung, menuju Padukuhan Tompak, dan mungkin banyak kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.